Wah, Dokter Hafid. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Istas. Siap. Suara saya terdengar ya? Ini jelas ya? Masuk, 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 masuk. Oke, dengan juga jelas. Oke. Dokter Hafid Al-Christian, spesialis kedokteran jiwa, Ya, SPKJ. siap. Dok, SPKJ itu mempelajari apa sih? Kuliahnya itu mempelajari apa itu? Spesialis itu? Basicnya itu memang kejiwaan manusia, Pak. Cuman karena latar belakangnya itu dokter, jadi dikaitkan dengan fungsi biologis. Misalnya otaknya, terus kemudian sarafnya, hormonnya, begitu, Pak. Oh, kejiwaan dihubungkan dengan biologis. Iya, Oh, oke, iya, oke, oke. betul. Oke. Terus kemudian beliau, Pak Dokter Hafid ini kerjanya praktek di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Betul, betul. Di mana lagi? Rumah sakit mana lagi? Satu di Gresik, Petro Gresik, Pak. Petro Gresik. Oke. Ya, Terus beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran UNUSA, Universitas siap. Nahdlatul Ulama Surabaya, Ya, yang ada di Komplek Rumah Sakit Islam Jemur ya, Sari itu betul, di satu betul, dengan rumah sakit betul. dia. Ini kalau saya riset publikasi Dr. Hafid ini, yang dibahas itu tentang radikalisme, Betul. halusinasi, seksual harassment, Ya, terus loyalitas karyawan, betul, betul, Pak. ada gay juga, ada gay, Ya, terus ini ya pengaruh empati terhadap perilaku betul, mahasiswa betul. kedokteran gitu ya. Ya, iya, Pak. Oke, oke. Baik, kita mulai dengan ini ya tentang COVID ini. Ini Siap, kan siap, siap, Pak. ujung-ujungnya sebenarnya tentang COVID yang dihubungkan dengan efeknya ke kejiwaan. Sebenarnya Iya, kejiwaan iya, ini Pak. efek setelahnya kan. Jadi Iya, ada iya. COVID, COVID menyebabkan penyakit, penyakit menyebabkan yang lain-lain ditutup, akhirnya gara-gara ditutup, akhirnya ekonomi berdampak, sosial berdampak, Betul, betul. gara-gara ekonomi berdampak, sosial berdampak, akhirnya kejiwaan juga berdampak. Oke, Berdampak, betul, Pak. nah sekarang ini Dok, saya mau tanya Dok, ini kan dampak COVID terhadap kejiwaan ini kan yang nggak hanya dialami oleh kelas-kelas tertentu kan, semua kelas Iya, ya, mulai iya. dari kelas atas, orang yang paling kaya, sampai orang yang paling miskin juga kena ya, semua kelas kan Betul, kena. betul, betul. Kalau misalnya di level perusahaan itu direktur ya kena, pemodal juga kena, pemilik perusahaan juga kena, Iya, manajer kena, pegawai iya, tetap iya. juga kena, Betul, betul, betul. terus pegawai-pegawai yang nggak tetap outsourcing juga kena, pekerja harian kena, usaha kecil kena. Iya, Artinya efeknya ini ke semua level masyarakat, sehingga efek kejiwaannya juga pasti ke semua level masyarakat itu ya. iya, iya. Terus juga laki-laki, perempuan mungkin nggak tahu ada bedanya nggak kejiwaan, nanti efeknya kejiwaan ke laki-laki bagaimana, efek kejiwaan ke perempuan bagaimana kita nggak tahu. Terus kalau efeknya kebujangan bagaimana, yang istilahnya nggak harus biayai orang, itu efeknya gimana kalau kena PHK atau kena usahanya mati atau gimana. Terus kalau sebagai anggota keluarga yang tenang karena ada bapaknya yang masih ada tabungan gitu, bagaimana efek Betul. bapaknya. Kemudian apalagi kalau bapaknya sebagai kepala keluarga ya misalnya. Nah itu nanti saya akan tanyakan banyak hal ini. Sudah di list ini tadi, sudah ada 3 tim saya yang riset tentang Oh, pertanyaan oh kejiwaan iya, ini. siap, 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 Bapak. Mantap nih. Juga ini kejiwaan ini tak lihat dari Jusi ini, kondisi yang waktu kena COVID ini, ketika itu pas dia lagi punya utang atau dia punya angsuran kan Ya. beda-beda. Ini ada yang nggak punya Betul, utang, ada betul, yang masih betul. punya tabungan, itu kan Betul. ada yang sudah gara-gara kena COVID diusir dari kontrakan, gara-gara nggak bisa Ya, bayar kontrakan, itu ya. macam-macam. Baik Dok. Oke, pertanyaan pertama ini dari yang tim tadi itu kan gara-gara COVID ini, itu Mm-mm. kan ada social distancing ya. Protokolnya kan Ya, dibilang dari orang-orang kesehatan bilang harus physical distancing, Bapak. Tapi kan sebenarnya kultur kita kan nggak social distancing. Kita kan cium tangan, betul. kita akan sholat berjamaah itu ya harus Betul, betul. berdempetan, kemudian apa? Ya intinya nggak cocok dengan inilah, dengan kewajaran, dengan kewarasan yang ada. Itu Ya. kira-kira nanti efeknya bagaimana Dok itu? Ya. Pak Istas, mungkin sebelum ke situ, Pak. Jadi dari beberapa yang Pak Istas tadi sebutkan tentang riset yang saya lakukan itu sebenarnya ada titik temunya, Pak, yaitu Oh, depresi. oke. Jadi Depresi, oke. orang depresi kalau zaman now itu ternyata cabangnya banyak. Kalau dulu kan ya orang depresi ya murung, Pak. Lah kalau sekarang Hmm. ini orang depresi ini wujudnya bisa agresif, kemudian dia kehilangan empati, produktivitas kerja menurun,
kemudian Oh, bahkan sampai kekerasan seksual kepada orang lain hanya untuk meredakan depresi yang ada dalam dirinya gitu loh Pak. Nah, oke. ya sampai kemudian muncul ada perilaku-perilaku radikalisme itu kan juga ujung awalnya itu karena dia mengalami kekosongan spiritual, ditambah lagi kemudian dia depresi, terus kemudian ada pengaruh dari luar yang nggak pas, akhirnya ekspresinya agresif seperti itu, begitu Pak. Oh, Nah, jadi yang sebenarnya lucu ya, eee, COVID maupun masalah lain itu juga menyebabkan kejiwaan ya, tidak hanya COVID ya? ya, ya, betul betul. Jadi memang akhirnya kemudian dari basic depresi itu eh, saya melihat pola yang baru ketika ada COVID-19 ini, Pak. Nah, Hmm. kalau misalnya begini, orang depresi itu kan karena masalah misalnya begini ya, saya itu tidak akan depresi, Pak. Kita itu nggak akan depresi kalau memang yang namanya masalah eksternal itu tidak bercampur dengan masalah internal kita, Pak. Yang seringkali orang itu kan punya masalah internal sehingga membuat dia sensitif dengan hal-hal yang di luar. Nah, Hmm. COVID-19 ini orang itu tidak ada masalah internal sekalipun, begitu kemudian ada COVID ini, dia langsung drop, Pak. Oh, iya 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 Ya. iya iya. Jadi Orang orang yang nggak punya masalah aja kena juga ya? iya, betul. Hmm. Akhirnya kita itu ikut-ikutan stres padahal kita itu nggak mengalami. Dan itu yang kemudian sekarang ini terjadi pada seluruh lapisan masyarakat seperti yang Pak Istas tadi sebutkan. Ada tua, muda, miskin, kaya, terus kemudian laki, perempuan, yang punya penghasilan, tidak punya penghasilan, yang berkeluarga, yang jomblo, single kan Iya itu iya sebenarnya iya. terdampak hanya karena kita apa ya, kalau boleh dibilang itu justru kita ini dalam keadaan yang terancam, jadi meskipun kita tidak mengalami, kita itu ikut-ikutan mempersepsi diri kita ada masalah, Oh, begitu. gitu ya? Iya 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 Iya, iya. iya. Efek-efek ini ya, bisa kena efek gara-gara melihat orang lain kena masalah kita jadi dapat. Betul 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 Iya iya betul. iya. Jadi orang yang di masa pandemi COVID sekarang ini, walaupun dia itu nggak ada masalah apa-apa, Pak. Maksudnya dia memang tidak ada faktor faktor risiko apapun, walaupun dia termasuk orang yang punya segala sumber daya, Pak ya. Ketika ada masa pandemi COVID-19 ini, ternyata dia juga terdampak, dia juga merasakan masalahnya, dia juga panik. Kalau misalnya kita mengamati kan orang-orang yang panic buying ya, jadi beli apapun yang ada Oh, di iya iya. toko itu kan justru orang-orang yang kemudian justru punya sumber daya begitu. Jadi mereka orang-orang yang berada, orang yang bisa membeli sumber daya dan dia juga terdampak merasa terancam ada sebuah ketegangan mental yang berupa panik itu tadi, Pak. Begitu. Mmm. Mhm. Iya ya itu ya iya itu ya. Berarti dia itu sebenarnya, kena efek kejiwaan juga, padahal dia dalam Iya, dalam iya. posisi yang aman sebenarnya. Betul, Oke, betul. jadi gitu ya. Nah gini, ini Dok, eee, ini nih, kalau keluarga kita, salah Mhm. satu nih ada yang kena, itu kan langsung Iya. masyarakat tuh langsung kan gerutu kayak seolah Iya. ada keluarga kita kena KPK gitu kan, kayak kena Iya, iya, kriminal iya. gitu kan. Betul, Kira betul. seluruh anggota keluarga dianggap sebagai bahaya bagi warga sekitar kan. Betul, Itu betul. bagaimana ya mengatasinya? Iya. Kemarin Kejiwaannya masing-masing heeh. keluarga bagaimana? Kemarin Pak ada diskusi tentang hal itu ya. Pertama kan ketika seseorang mengalami itu kan terkait dengan rahasia medik ya. Kalau rahasia mediknya Hmm. seorang pasien kan sebenarnya tidak layak untuk disebarluaskan. Artinya itu sudah perbuatan melawan hukum kan ibaratnya gitu, Pak. Jadi identitas pasien itu harus di apa namanya? Harus dirahasiakan, tidak boleh kemudian disebarluaskan begitu. Nah, tapi kondisi yang seperti sekarang ini, itu membuat kita wajib mengetahui siapa-siapa saja yang terdampak, supaya kita bisa melakukan memutus rantai penularan begitu, Pak. Oleh karena itu kemudian memang kita harus membukanya dengan hati-hati dan harus dengan pengawalan. Jadi misalnya, kalau seseorang misalnya anggota keluarga kita ketika dia mengalami sakit ya, yang pertama dia sebagai pasien hak-haknya sudah dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, masyarakat sekitar itu sebenarnya tidak boleh melakukan pengucilan, memperlakukan seperti tersangka KPK, memperlakukan seperti kriminal itu nggak boleh. Bahkan itu bisa bisa melanggar hak orang lain begitu Pak. Kemudian yang kedua, itu kan kalau dari segi hak sebagai seorang pasien Pak ya. Jadi bagaimanapun, walaupun kita di rumah karena status kita pasien dan apalagi pasien COVID-19 itu kita dilindungi secara hukum. Kita punya hak untuk eh,
punya hak untuk merawat diri kita, melindungi diri kita, dan bebas dari stigma orang lain, begitu Pak. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan apa? Tetap yang pertama, kita harus menjaga supaya tidak terjadi fenomena pingpong, Pak. Nah, ini yang mungkin tidak banyak orang yang menceritakan ya, bahwa bisa terjadi fenomena pingpong. Fenomena pingpong itu begini, kita kan orang sehat. Insya Allah jenengan sama saya orang sehat, Pak. Mungkin kalau tertular pertama kali, kita ini sudah menghasilkan sebuah antibodi untuk membuat diri kita itu tetap sehat, ya kan? Nah, kita kemudian ketemu sama orang sehat yang lain. Kita kemudian menularkan virus itu kepada orang lain, dan ternyata orang itu juga sudah dapat virus dari orang lain lagi. Nah, kita kan saling tular-menular, Pak. Itu namanya fenomena pingpong. Kita nggak merasakan efeknya, tapi virus itu sudah terlontar dari kita kepada orang lain kepada kita. Nah, kita kan double, Pak. Double. Ya kan? Double dari orang lain. Bahkan mungkin virus itu mungkin sudah mengalami mutasi di tubuh orang lain, sudah mengalami mutasi di tubuh kita, kecampuran lagi, double mutasi. Kita pulang ke rumah, Pak, ketemu sama anggota keluarga kita yang sudah sakit. Entah sakit apapun, tidak harus COVID-19, Pak. Nah, kita kan sudah membawa virus dengan double mutasi. Pada saat kemudian kita menulari orang lain, kita beresiko membuat orang itu menjadi lebih rentan terhadap virus yang kemudian kita bawa ini, Pak. Begitu. Meskipun sekarang kalau dikatakan double mutasi itu nggak pas ya, tapi faktanya memang virus ini tuh cepat beradaptasi. Bahkan orang yang sudah pernah sembuh, sakit kemudian sembuh, dikatakan pada beberapa tempat, misalnya di Cina maupun di Jepang itu ada kasus yang reinfeksi, Pak. Dia sakit lagi. Nah, itu kan ada sebuah perilaku virus yang harus kita waspadai. Jangan-jangan kemudian kita ini menciptakan sebuah fenomena pingpong, kita orang sehat enggak apa-apa, tapi ketemu sama orang lain yang rentan, orang itu menjadi sakit, Pak. Bahkan sakitnya double-double begitu, Pak. Fenomena pingpong ini maksudnya beneran virusnya atau ini apa efek kejiwaannya yang pingpong? Virusnya, Pak. Virusnya ya, oke. Betul. Nah, itu kan ibaratnya begini, kalau Pak Isas mengamati di Surabaya itu kan ada dua jenis kelompok orang yang terlalu ekstrim menanggapi isu tentang COVID-19. Yang pertama itu orang yang terlalu cemas, sehingga dia itu sangat menarik diri dari pergaulan. Terus orang yang kedua, saya itu. Akhirnya dia kemana-mana pakai hazmat suit, ya kan? Kemudian ke pasar itu pakai hazmat suit, ya bisa dipahami sih dia sedang melindungi dirinya sendiri. Tapi kalau seperti itu kan dia menciptakan diskriminasi dengan orang lain, kan begitu. Nah, orang yang jenis kedua adalah orang yang ignorant. Ignorant itu yang benar-benar acuh, Pak, nggak peduli. Di Surabaya kemarin di salah satu tempat cangkruk itu pernah ketika di sweeping sama Satpol PP dan dari Dinas Kesehatan dicek rapid test, di antara orang-orang yang di sana kira-kira 20-30-an orang itu ada 2, Pak, yang positif, Pak. Dan mereka tidak ada keluhan. Coba bayangkan, 30 orang di situ otomatis sudah menjadi orang dalam pengawasan dan harus isolasi diri selama 14 hari. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian kondisi kejiwaan yang ekstrim. Pertama, dia itu terlalu pencemas, dan yang kedua, dia terlalu acuh, abai. Nah, dua-duanya ini juga nggak baik juga bagi dirinya. Apalagi bagi orang lain. Yang baik yang mana, Dok? Yang baik yang mana, Dok? Yang cemas? Yang baik itu yang di tengah-tengah, Pak. Maksudnya begini, kita tahu bahwa kita sekarang sedang menghadapi sebuah bencana. Ada pandemi yang memang layak kita takuti, wajib kita cemaskan, iya kan, Pak? Kalau kita nggak cemas, aneh, Pak. Wong itu namanya sudah sebuah ancaman, kan gitu kan. Kadang-kadang perasaan cemas itu melindungi diri kita dari perilaku yang ceroboh, sama tidak seperti orang-orang yang kedua tadi, yang acuh tak acuh tadi, Pak. Sehingga perasaan cemas itu kita atur sampai kadar tertentu supaya kita bisa melakukan antisipasi yang cukup dan tidak berlebihan gitu. Caranya bagaimana? Ikuti panduan, ikuti prosedur keamanan. Misalnya kita tidak ada riwayat kontak, ya cukup pakai masker kain, kan gitu. Kalau kita masuk ke sebuah lingkungan, misalnya kita periksa di puskesmas, ya boleh kalau seandainya kita double masker kainnya, misalnya kita ragu-ragu nih masker kainnya bagaimana. Boleh kita double, Pak, kalau misalnya kita tahu ada masker sepeda motor yang kemudian panjang itu, Pak, yang bisa molor ya, kalau ditarik bisa jadi kerpus, kayak mirip kerpus, tapi kalau ditarik ke bawah, itu bisa jadi menutupi jadi masker sepeda motor itu, Pak. Nah, itu ditutupi dengan masker kain. Itu boleh didobel seperti itu supaya kita merasa lebih nyaman. Tapi kita nggak perlu pakai hazmat suit yang
seluruh tubuh itu ditutupi, wah itu Iya, berlebihan. iya, iya. Oke, oke, oke. Itu maksudnya kondisi kejiwaan yang di tengah-tengah itu seperti Iya, itu. iya, iya. Maaf ini, ada kan efek-efek kejiwaan, ada stres, panik, cemas, Ya, bahkan sampai gila gitu ya. Ada ya, nggak ya sampai ya, efek kejiwaan itu apa saja? Saya juga nggak paham. Bedanya antara ya. stres, antara panik, antara cemas, Hmm, depresi itu bedanya apa? Ada ya. gila atau apa? Eh, kalau kita mengkategorikan atau menggolongkan efek kejiwaan atau kondisi kejiwaan seseorang itu ada dua kelompok besar, Pak. Yang Hmm. pertama, masalah kejiwaan. Jadi dia masih bermasalah. Masalah itu belum tentu muncul sebuah diagnosis tertentu. Kalau misalnya kelompok yang kedua itu adalah gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini itu sudah muncul sebuah diagnosis dalam rumus diagnosisnya, Pak. Jadi kalau misalnya orang dikatakan misalnya skizofrenia, lah itu kan ada kriteria diagnosisnya. Kalau kita bilang contohnya di ilmu penyakit dalam itu kan ada kencing manis, diabetes mellitus, lah itu kan ada kriteria diagnosisnya. Nah, spektrum yang sebelah kanan ini itu yang disebut sebagai gangguan jiwa yang sudah muncul diagnosis. Tapi ada yang di sebelah kiri di mana orang masih bermasalah, masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan itu adalah orang-orang yang kemudian berada dalam ibaratnya ring satunya, Pak. Ring satu atau ring duanya. Jadi misalnya gini, kita tahu ada orang yang COVID-19, ya kan? Sekitarnya ring satunya itu, misalnya keluarga dekatnya, teman dekatnya, adalah orang yang bermasalah. Artinya dia berpotensi mengalami sebuah gangguan kejiwaan apabila tidak diatasi. Begitu. Nah, spektrumnya itu banyak. Mulai dari cemas, kemudian ada panik, ada obsesif seperti OCD, Pak. Obsesif Iya, iya. kompulsif di mana dia harus ngecek berulang kali, cuci tangan berulang kali. Iya, iya, Kemudian iya, iya. Apa namanya insomnia, istilahnya? Obsesif namanya. obsesif compulsive disorder, OCD, Oh, OCD. OCD. Ya, Ya OCD. itu banyak itu, baru keluar sebentar cuci tangan lagi. Iya, Baru ini cuci Pak mandi lagi kan takut betul, juga. betul. Oh, itu Ya, namanya sampai OCD. sampai kemudian ya yang spektrum paling kanan itu ada gejala paranoid, Pak, ada gangguan paranoid. Itu sudah yang paling parah ya, mungkin dia sampai tidak tahu jati dirinya, maksudnya dia sendiri ibaratnya itu ya paranoid, Pak. Maksudnya paranoid itu kan dia curiga dengan orang lain, dia khawatir berlebihan dirinya tertular sehingga kalau lihat orang lain itu parno gitu loh, Pak. Nah, itu sudah spektrum yang paling kanan dan mungkin dia mengalami sebuah diagnosis tertentu begitu. Padahal orang-orang yang mengalami itu belum tentu di level bawah ya, artinya belum sampai mengancam apa ya Ya, kesehatannya betul. dia. Artinya Betul, betul. secara finansial dia ada, secara ini tapi Betul, karena betul. dia terlalu berlebihan takut ya oke. Betul, betul, betul. Pak untuk mengetahui bahwa kita itu sudah depresi kena Ya, kita sudah terefek COVID itu ciri-cirinya apa ya. ya? Ciri yang paling gampang itu cuma satu, Pak. Apa? Kalau kita sudah tidak mampu menjalani kehidupan seperti biasanya. Atau kalau misalnya pekerjaan kita sudah terganggu kualitasnya. Jadi misalnya gara-gara COVID-19 ini pekerjaan kita itu semuanya terbengkalai hanya karena kita nggak bisa Oh, konsentrasi. Pokoknya kalau oh, misalnya kita melihat bahwa saya misalnya berrelasi atau membangun hubungan sosial dengan pasangan sendiri, kemudian dengan teman saya, itu sudah muncul curiga, sudah terganggu, sudah nggak mampu saya memaintain keharmonisan dengan orang lain, itu sudah pasti mengalami sebuah minimal satu ada diagnosis kejiwaan. Gitu, wah Pak. sudah semua Pak itu tetangga kalau mau teman kalau mau datang ya ini dulu disuruh. Ya Cuman itu kan memang sudah terjadi. ya, artinya minimal kan dia mengalami satu diagnosis. Tapi begini, Pak, kalau seandainya kemudian gangguan itu menetap ya, kalau kriterianya kalau dalam diagnosis kejiwaan itu paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan, Pak. Jadi misalnya dia cemas, yang sampai mengganggu seluruh aspek kehidupan dia itu kira-kira bertahan sampai sampai 2 minggu, itu kemungkinan besar dia adalah 2 minggu atau 1 bulan ya, itu kemungkinan dia memang mengalami sebuah permasalahan kejiwaan atau bahkan gangguan kejiwaan, begitu Pak Istas. Oke, 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 oke. Nah terus cara ngatasinya supaya nggak kena itu apa ya? Ya, Misalnya nih kita belum belum sampai ancaman inilah tidak ada uang lah istilahnya. ya, ya, Artinya yang level-level yang masih punya tabungan atau masih ada ya, keuangannya itu cara ngatasi supaya nggak kena itu gimana? ya. Pak, kalau ini kan COVID-19 itu disebut sebagai
ultra rapid spreading. Jadi penyebaran yang super cepat, ultra cepat ya, ultra rapid disebutkan seperti itu, Pak. Oleh karena itu, prinsip pertama untuk membuat hati kita tenang, tetap lakukan prosedur keamanan. Jadi bagaimanapun untuk melindungi diri kita itu, kita tetap harus melakukan prosedur keamanan yang ketat untuk diri kita sendiri. Tapi bukan paranoid, Pak ya. Prosedur keamanan ketat itu ya bukan paranoid. Artinya misalnya, kalau yang saya sarankan di pasien-pasien saya itu paling tidak bawa botol kecil isinya sabun cair. Tidak harus hand sanitizer, ya. Kalau hand sanitizer itu kan kita harus beli dan cukup langka, misalnya pada saat itu kan sempat langka. Kita boleh menggunakan sabun cair kecil aja, yang kemudian kita rutinkan cuci tangan setiap kali kemudian kita misalnya kita keluar rumah dan misalnya kita harus ke pasar, maka sebelum pulang ke rumah, Pak, kita harus cuci tangan kita, bahkan baju yang kita pakai di luar rumah itu harus dikreseki, bahkan langsung direndam deterjen paling nggak 30 menit. Gitu. Jadi semua prosedur keamanan itu kita lakukan, termasuk pakai masker, tidak menyentuh area wajah pada saat kita berada di luar rumah, ya kan? Itu prosedur-prosedur keamanan setidaknya membuat hati kita tenang, Pak. Itu dulu dilakukan. Baru kemudian yang kedua, Pak, adalah batasi informasi. Karena batasi informasi, karena sekarang ini kan banyak hoax, Pak ya. Banyak orang itu cepat sekali mengirimkan berita di grup WhatsApp kan gitu. Boleh sih, boleh sebagai wawasan. Tapi kalau seandainya kita tidak punya background keilmuannya, kadang-kadang itu bisa membuat kita semakin paranoid gitu kan. Kayak contohnya beberapa waktu yang lalu ada beberapa keluarga yang saya tahu itu borong, Pak, kloroquine. Kloroquine itu obat malaria yang memang pada beberapa negara itu digunakan untuk terapi COVID-19. Nah, akhirnya terjadi apa? Keracunan, Pak. Gara-gara dia mengkonsumsinya secara berlebihan dan tanpa instruksi dari dokter, begitu kan? Itu kan artinya ada sebuah kepanikan yang luar biasa dan dan dia bisa mencederai dirinya sendiri kan begitu. Jadi 2 langkah itu minimal kita membantu diri kita untuk lebih tenang, Pak. Kemudian yang ketiga adalah walaupun kita melakukan social distancing, tapi jangan lupa berbagi, Pak. Karena efeknya begini, kalau seseorang itu sudah mulai mempedulikan orang lain, maka dia itu bisa lupa akan masalahnya. Kalau misalnya dia bisa, walaupun dalam keadaan sulit, dia bisa berbagi dengan orang lain, sebisanya, Pak. Mau sumbangan, mau donasi, mau kita memberikan informasi untuk pemeriksaan gratis ada di mana. Dengan berbagi seperti itu tuh kita membuat diri kita tuh punya empati lagi. Dan pada akhirnya kita bisa lupa terhadap kecemasan, kepanikan yang sedang kita rasakan. Pada akhirnya kita lebih bahagia, lebih sejahtera gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus kalau keluarga kita kena itu tadi sudah mungkin kita apa yang harus kita lakukan kalau ada keluarga kita yang kena itu? Supaya nggak kena kejiwaan kita gitu maksudnya. Ya, ada yang saya amati ada beberapa prosedur, Pak. Misalnya begini, kalau yang terkena itu termasuk orang dewasa dan bisa mandiri, maka dia wajib masuk ke ruang isolasi atau di rumah misalnya diisolasi sendirian, tidak boleh kemudian orang lain itu masuk ke dalam kamar yang sedang dia tempati. Kalau seandainya kemudian dia termasuk orang yang masih membutuhkan bantuan, lansia atau anak balita atau anak yang masih membutuhkan pendamping orang dewasa seperti orang tuanya, gitu kan? Itu orang tuanya wajib masuk di situ, tapi harus pakaian dibedakan. Jadi pada saat masuk itu ada pakaian luar, pada saat keluar pakaian ini harus dibuka dan kemudian harus segera direndam di deterjen. Jangan sampai kemudian kita menjadi media penularan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kamar itu, virusnya nempel di kita, kita keluar bisa menulari keluarga kita yang lain. Ini ada, Pak, kejadian begini di salah satu beberapa tenaga medis, Pak ya. Itu kalau sebelum dia pulang ke rumah itu, Pak, dia harus menginap di rumah sakit 2 minggu. Dia isolasi di rumah sakit selama 2 minggu sebelum dia pulang ke rumah. Nah, saat dia pulang ke rumah pun itu nggak bisa menyentuh anaknya, nggak bisa menyentuh suaminya secara langsung. Karena dia harus memastikan bahwa pada saat saya perjalanan pulang ke rumah dan seterusnya, saya juga aman, sehingga dia ditambah 2 minggu lagi. Nah, di saat dia menunggu 2 minggu itu demam, Pak. Wah, dia wis cabut dari rumah. Jadi ya dia harus melindungi atau menjaga jarak dengan keluarganya, karena itu cara satu-satunya untuk melindungi dirinya begitu. Karena kadang-kadang kalau sebagai tenaga medis itu kita dikasih susu, dikasih vitamin,
Tapi kan tidak semua Pak, tidak semua dapat. Ada orang yang kemudian kalau seandainya makannya masih enak, ya kan, dia tidak merawat banyak pasien, ya kita dikasih ini aja suplai makanan biasa aja, nggak ada vitamin gitu. Akhirnya kemudian yang rentan kan keluarga di rumah, suaminya atau kemudian anaknya yang masih kecil. Akhirnya dia kembali dia ngontak temennya yang ada di tempat kerjanya, dan dia ditolak di tempat kerjanya. Kamu jangan balik ke sini. Kalau kamu balik ke sini kan sama aja. Berarti kan kamu nanti terpapar virus lagi, nanti ada fenomena pingpong lagi. Loh, terus aku kemana? akhirnya dia cari iklan itu loh Pak. Ada beberapa promosi hotel itu yang paket satu bulan berapa juta ya dia ngambil yang ada beberapa promosi itu yang 3 jutaan itu dia ambil Pak, nggak apa-apa gajinya dia sebulan. Jadi dia sebulan itu dia nginep di situ, nggak apa-apa dia ambil nginep, kalau nggak salah dia 1 bulan tapi 2 minggu dia sudah pulang karena dalam 2 minggu itu dia sudah sehat kembali begitu. Jadi itu cara paling nggak kalau ada anggota keluarga kita yang mengalami, memang harus sadar diri, tetap prosedur keamanan harus kita lakukan. Kita physical distancing, kita amankan diri kita misalnya dari pakaian kita, dari nutrisi yang kita makan, dan jangan sampai kemudian membiarkan keluarga kita sendirian. Karena kalau mereka sendirian tambah stres Pak, dan stres itu membuat itu loh Mas. Itu cara mengatasi bagaimana? Maksudnya agar kita tidak kena efek kejiwaan akibat kejadian yang terjadi, yaitu keluarga kita kena COVID. Bagaimana? Ya, yang kita harapkan memang bagaimanapun begini, kalau masa krisis Pak, ini kan kita dianggap masuk dalam sebuah krisis Pak ya. Kalau seandainya kemudian kita tidak ada langkah konkret untuk mengatasi krisis, kita akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah menjadi sumber stres yang paling utama. Ketidakpastian itu juga termasuk kita menduga, saya ini tertular apa enggak ya, ada anggota keluarga yang tertular. Kadang-kadang suami saking cintanya kepada istri, ini yang terjadi pada salah satu tenaga medis adik kelas saya Pak. Suaminya itu bukan medis, tapi saking cintanya sama istrinya, sampai terharu, mama wis nggak usah nginep di hotel, wis sama aku aja, nggak apa-apa, kita semuanya satu keluarga, kita hadapi bersama. Tapi adik kelas saya yang perempuan ini, dia rasional Pak, maksudnya, lah kalau dihadapi bersama ya cinta ya cinta, tapi kalau stres bareng, kalau terbakar bareng gara-gara corona ya mendingan jangan dulu kan gitu. Nah itu kan berarti bisa saling menulari stresnya. Oleh karena itu tetap pertama untuk mengatasi stres itu sendiri Pak, lakukan prosedur keamanan supaya kita tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kemudian yang kedua, alihkan pikiran kita Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai mikiri yang enggak, alihkan ke hal yang lain. Misalnya kita lebih banyak bercengkerama dengan anak, kita kemudian memasukkan informasi yang nilainya positif, tidak dulu membatasi informasi yang sifatnya menakutkan kalau di media televisi maupun YouTube. Kita cari hal-hal yang kemudian membuat kita terhibur begitu Pak. Kalau untuk menghadapi masyarakat atau orang lain yang tahu kalau keluarga kita itu ada yang kena gitu, supaya nggak berefek ke kejiwaan kita gitu. Ya, yang jelas begini Pak, kalau seandainya kemudian kita mulai muncul orang lain yang ibaratnya dia itu khawatir kalau seandainya jangan-jangan orang ini menulari saya, gitu kan, pikiran tetangganya seperti itu. Tetangga. Ya, maka kalau sekarang ini sudah lebih baik Pak. Jadi kita bisa lapor ke RT RW setempat untuk kemudian kita minta perlindungan, minta menjelaskan kepada tetangga itu, supaya kita nggak dikucilkan. Karena itu namanya stigma, Pak. Nah, stigma itu kan labelisasi ya. Jadi kita itu dilabelisasi oleh tetangga, jangan-jangan saya menjadi sumber penularan bagi tetangga lain. Nah, yang namanya stigma itu hanya bisa dilawan dengan edukasi, ya. Edukasi. Jadi bagaimanapun stigma itu hanya bisa dilawan, labelisasi itu hanya bisa dilawan, disingkirkan dengan cara edukasi. Tapi nggak mungkin saya orang sakit, misalnya saya positif, anggota keluarga saya yang positif, saya mengedukasi Pak, malah dianggap pembenaran sama tetangga. Lah iya, kamu keluargamu sakit kok, kamu ketularan kok. Ya jelas kamu memberikan edukasi bahwa jangan kucilkan saya hanya untuk kepentinganmu sendiri, karena kamu kan sakit. Oleh karena itu, kita meminta otoritas setempat, bisa RT, RW maupun tenaga medis yang atau kemudian tenaga medis. Kalau puskesmas sekarang ini punya program home visit Pak.
Jadi bisa Oh, dikontak di bisa. puskesmas masing-masing. Bagi pasien-pasien yang ada COVID-19 di areanya, itu Oke, bisa oke, oke. dikunjungi oleh puskesmas Hmm. supaya paling tidak misalnya dia sudah cukup bisa merawat dirinya sendiri, isolasi diri sendiri, Hmm. tapi kita minta tenaga puskesmas mengadakan penyuluhan untuk daerah yang terdampak itu tadi, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, ini tadi kan kita membahas untuk kasus untuk yang menengah ke atas, artinya tidak membahas urusan kebutuhan pangan sendiri. Nah, sekarang kalau kita membahas yang agak rumit ini, ke bawah ini, misalnya nih, ada orang yang gajinya hanya harian. Ya. Saya tahu tanpa COVID pun dia juga stres setiap hari ya, gara-gara tanpa COVID. Betul. Sebelum adanya COVID pun orang yang bekerja dia itu mungkin setiap hari bangun ya harus cari makan karena gajinya harian gitu. Sudah istilahnya setiap hari sudah dirinya itu sudah terdapat kecemasan tersendiri. Tapi bisa jadi kecemasan itu tuh sudah kuat, sudah terbiasa dia dengan kecemasan itu, sehingga kecemasan COVID ini itu apakah membuat lebih bahaya atau dia menter, saya juga resiko saya itu kalau nggak kerja mati lah, ini cuman hanya ini kalau andaikan saya kena pun saya berobat juga nggak bisa bayar kan gitu artinya. Seperti itu. Nah itu bagaimana itu efek kejiwaan bagi orang-orang yang tanpa COVID pun itu sudah dibatas, sudah stres gitu loh. Apakah dia lebih menter daripada orang lebih tahan daripada orang yang belum pernah cemas, atau dia malah lebih mudah rentan untuk jatuh gitu, untuk semacam kriminal atau apa gitu maksudnya. Oh, betul. Saya punya beberapa pasien yang ojek online, Pak. Ojek online. Dulunya dia itu kalau nggak salah merebut masjid ada, tapi kemudian untuk menambah penghasilan, jadi misalnya di waktu-waktu dia menjelang sholat itu dia nggak narik, kemudian kembali ke masjidnya bantu bersih-bersih, tapi setelah itu kemudian dia narik lagi. Kemudian ada juga yang orang-orang yang jual keliling, jadi dia itu bikin nasi bungkus, kemudian disuplai di warung-warung, Pak. Ngedrop nasi bungkus di warung-warung. Nah, warungnya akhirnya tutup, ya kan, warungnya banyak tutup. Akhirnya dia ngedropi ke siapa lagi kan itu, dia nggak tahu harus jual kemana gitu, Pak. Banyak di antara mereka itu yang harus kemudian bertahan hidup. Banyak di antara mereka itu yang lebih takut nggak bisa makan daripada lebih takut sakit, Pak. Jadi kebanyakan dari mereka kebanyakan dari mereka itu pada akhirnya dia justru ketika tidak punya pilihan, dia rasanya lebih kuat, Pak. Itu yang saya amati. Justru orang-orang yang menengah ke bawah itu saya amati, ketika dia tidak punya pilihan lain, justru dia itu menjadi lebih kuat gitu loh. Karena satu-satunya pilihan ya harus kerja. Karena kalau nggak gitu ya saya nggak bisa makan, anak istri saya nggak bisa makan. Terakhir yang tadi pagi ada salah satu ibu yang jual tadi nasi bungkus, Pak. Bukan, dia itu ngedrop kerupuk, Pak. Dia tuh bungkusin kerupuk, terus kemudian dia ngedrop di warung-warung. Banyak sekali langganannya. Dia tuh nyebar bersama dengan anaknya, satu anak gadisnya, kemudian dia nyebar di warung-warung itu, kemudian akhirnya kemudian dia semuanya terhenti gara-gara adanya COVID-19 ini. Terus kemudian saya tanya, Bu, Ibu berobat ini pakai BPJS ya? Jadi beliau pakai BPJS. Kemudian beliau pada saat tadi pagi datang itu cerita, saya memang semua toko langganan saya sudah tutup, Dok, tapi saya tetap coba keliling hanya untuk menjajakan kerupuk saya. Jadi dia sepedanya itu di depan ada keranjang, kemudian dia di boncengan yang di belakang itu juga dikasih tempat kerupuknya itu, tempat untuk bungkusan-bungkusan kerupuknya itu. Dia tetap keliling aja mana yang kemudian kira-kira bisa mau untuk ngambil kerupuknya. Yang sedih itu ada warung buka ya, ada beberapa warung buka, ketika kemudian dititipi kerupuk, orang itu nggak mau, Pak. Lagi Bu, ya apa Bu, masih ada yang sebelumnya itu masih ada. Jadi khawatir kalau misalnya dapat dari ibu ini malah pelempem, dikembalikan nggak laku gitu kan. Terus akhirnya kemudian dia tetap nyari, pada akhirnya dia kalau nggak salah itu sampai di terminal Beratang atau gimana gitu, Pak. Kan sepi ya memang ya. Pada akhirnya kemudian dia ketemu dan sampai ada orang yang borong semua kerupuknya. Semua kerupuknya dan kemudian dibagi-bagi. Nah, dari situ kemudian saya punya dua kesimpulan, Pak. Yang pertama,
justru ketika orang yang sepertinya ya menengah ke bawah itu justru dia lebih takut kelaparan daripada takut corona. Dan dia nggak punya pilihan lain, dan justru ketika dia tidak punya pilihan, itu membuat dia secara mental lebih kuat daripada Lebih orang-orang yang kuat. punya ya punya power atau kemudian punya sumber daya gitu Pak ya. Terus kemudian kesimpulan saya yang kedua, mental yang kuat itu dia tidak lanjuti berupa action. Jadi dia ada sebuah action, ada tindak lanjut konkret yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang itu dicegat Pak sama polisi. Bu mau kemana? Mau jualan Pak. Gitu. Karena ada beberapa ruas jalan itu kan yang ditutup. Iya, Bahkan ada ditutup. beberapa, ya kalau kita tahu di beberapa tempat yang apalagi Hmm. dia cerita di Beratang itu mau belok kemana-mana kok ditutup semua. Lah ini Ya, saya mau ya, ya. jualan kemana gitu kan. Hmm. Tapi tetap dia lakonin dan akhirnya ketemu satu pembeli, satu dagangannya semua habis gitu kan. Akhirnya dia bersyukur dan kemudian dia ulangi, dia ketemu lagi di daerah mana, di daerah Bongorase kalau nggak salah. Di daerah Bongorase. Jadi dia sepedaan Pak, dia sepedaan dari Ngagel situ sampai kemudian Bongorase. Di sana juga ada yang borong gitu. Jadi dua tips ini yang mungkin bagi teman-teman yang secara ekonomi sifatnya harian Pak ya, bayarannya harian. Sepertinya Anda memang dianugerahi orang-orang, termasuk orang-orang yang bermental baja, karena justru dengan keterbatasan itu Anda tampak menjadi lebih kuat. Karena nggak punya pilihan lain. Ya, dan satu-satunya pilihan adalah menjadi kuat. Kemudian yang kedua, jangan cuma kuat gitu tok, tapi harus action. Rasanya memang rezeki itu harus dijemput. Tapi memang ya bagaimanapun kondisi seperti ini kita juga nggak berharap kondisi yang akan menjadi dan kita nggak tahu ya berakhirnya itu kapan. Tapi yang jelas kalau seandainya kemudian kita berusaha untuk menindaklanjuti mental baja itu, nantinya akan berubah menjadi optimis. Oh berarti saya bisa dan saya mampu. Dan kemudian jangan lupa untuk berhemat. Jadi bagaimanapun kalau misalnya kita bisa berhemat, kita upayakan berhemat. Meskipun berhemat itu rasanya kok, ya apa ini sudah ngirit-ngirit ya, sudah mepet-mepet. Ya apa jadi pendapatan kurang. Tapi insya Allah kalau seandainya kita lakukan dua hal tadi, kita akan ketemu rezeki kita di mana. Kira-kira seperti itu Pak Istas. Iya, ini mungkin dua pertanyaan terakhir nih. Yang pertama itu, ada orang yang menganggap orang lain egois. Mungkin kita bisa anggap ibu-ibu tadi egois gitu ya, karena dia kok nggak stay at home gitu ya. Padahal kita nggak tahu kalau dia itu nggak stay at home karena bisa mati kalau di rumah, nggak karena nggak ada pekerjaan. Nah, ini yang salah siapa? Kita menganggap orang lain egois, kita itu maksudnya orang yang masih punya tabungan, yang masih punya bisa makan itu. Sedangkan orang lain kita anggap egois karena sudah ada larangan pemerintah kok masih. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia itu alasannya keluar rumah apa. Nah, makanya itu bagaimana menyikapi kita itu apakah boleh menganggap orang lain itu egois karena tidak, ataukah kita tidak boleh seperti itu karena setiap orang punya nah itu pertama alasan itu masing-masing ya. Alasannya gimana itu Dok? Jadi yang salah itu yang memberikan penghakiman, yang menghakimi, yang menghakimi orang lain tanpa bertanya Pak, itu yang salah Pak. Jadi siapapun baik kaya maupun miskin, kita ini sepertinya kalau kita mengamati corona itu kan ujian kita sebagai sebuah bangsa Pak. Artinya kalau kita mengamati Pak ya, ada orang yang nyinyir, luar biasa. Kalau kita lihat medsos itu kan banyak sekali yang nyinyir. Berarti kalau kampung-kampung nutup jalan tuh berarti tergolong ini ya, tergolong yang menganggap orang lain apa ya, egois gitu, sehingga dia harus nutup jalannya gitu. Ini juga pernah ditanyakan. Itu kan action dari menganggap orang lain egois kan itu. Iya. Atau ya sebenarnya bisa dipahami karena mungkin mereka juga sedang melindungi warganya kan begitu Pak. Semua upaya yang kita lakukan itu bisa dianggap wajar sekarang ini, dan yang tidak wajar adalah kalau kita menghina orang lain. Soalnya kita mungkin sebagai bangsa kita sudah capek Pak sekarang Pak. Maksudnya capek karena penyakit ini sendiri, karena penuh dengan ketidakpastian, kita harus menghadapi hal ini sampai kapan. Kemudian yang kedua kita capek juga secara ekonomi, kalau nggak ada pergerakan ekonomi kan kita juga bingung kan gitu Pak. Ini pernah terjadi Pak di sebuah kota di luar Surabaya tapi dekat sama Surabaya Pak. Teman saya sendiri cerita karena dia ada di perumahan itu, dan perumahannya itu ketika ditutup maka dia memutus memutus jalan desa atau gimana gitu loh. Jadi karena perumahannya itu melintang di area desa gitu Pak. Jadi kemudian ketika ditutup jalannya, tidak boleh ada orang yang lewat. Akhirnya kemudian
orang kampung, terus kemudian orang-orang sekitarnya itu juga harus muter jauh dan mereka Jauh. diprotes. Ya, akhirnya kemudian disepakati begini. Ya sudah, mereka menyepakati dua hal, Pak. Yang pertama diberlakukan jam. Jadi tidak semua orang bisa lewat, Oh, ya, dan ada jam-jam tertentu. Kemudian yang kedua, mereka ada istilah lumbung padi. Mereka itu punya istilah lumbung padi, Pak. Lumbung padi atau lumbung makanan dulu, Pak. Jadi siapapun yang punya kelebihan makanan itu didonasikan di situ. Oh, luar biasa. oh, Mereka itu punya kulkas. Jadi siapapun yang melintas, kamu lapar apa enggak? Itu ada makanan, silakan diambil. Kayak gitu, Pak. ya, ya, Jadi ya, ya. kita berhenti menghakimi dan kita mulai untuk ibaratnya menolong orang lain, begitu, Pak. Oke, Itu oke. rasanya hal yang paling mudah untuk meredakan ketegangan mental kita, menyembuhkan diri kita sendiri melalui kepedulian kepada orang lain, dan rasanya kok itu tindakan yang optimis ya. Akhirnya kan Ya, kita ya. ibaratnya tuh kalau memang ini corona ini COVID-19 ini adalah ujian kita sebagai sebuah bangsa, ya insya Allah kita akan lulus bersama-sama sebagai sebuah bangsa tanpa ada yang ditinggalkan. Kira-kira kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Dok. Itu kan Ya, bagaimana kita antisipasi kejiwaan kita? ya, Andai kata corona ini lama selesainya gitu loh. ya, Jadi supaya kita itu jangan dikira nanti selesainya Juni atau jangan berpikir April sehingga ya, kita hanya kayak kecewa ketika April nggak selesai akhirnya kecewa terus kemudian kita down, kita jatuh. ya, ya, Nah, maksud saya bagaimana antisipasi kita misal andaikan corona ini selesainya masih lama gitu, bahkan masih sampai Desember atau apa, jangan itu bagaimana Dok mengatasi apa ya, persiapannya gitu. ya. Saya membaca sebuah artikel, Pak. Memang diprediksi sekitar Juni. Dikatakan juga Indonesia itu September itu selesai, Pak. Tapi secara umum prediksi yang di dunia itu Juni. Tapi Juni 2022, Pak. Jadi, loh, kok panjang sekali 2 tahun. Kok Juni 2022? Saya cek lagi ini algoritmanya dari mana gitu kan. Loh, ternyata memang iya diperkirakan ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa kita itu kira-kira corona itu baru bisa diantisipasi setelah 2022. Tapi itu termasuk menghitung munculnya vaksin corona, munculnya kekebalan sebagai kawanan, kan ada istilah herd immunity ya. Herd immunity itu kan kekebalan kita sebagai kita karena sama seperti kalau menghadapi tipes, sama seperti kalau kita menghadapi TBC dan macam-macam. Nah, ternyata jangka waktu yang cukup panjang itu memaksa kita itu untuk shifting environment, Pak. Ada yang disarankan di artikel itu begitu. Shifting environment itu termasuk satu, kamu menjadi lebih bersih dengan lingkungan sekitarmu, ya. Wajib menjaga kebersihan lingkungan termasuk diri kita sendiri. Termasuk shifting environment itu mempersiapkan lahan pekerjaan kita. Kalau seandainya kemudian kita sekarang ini bekerja lapangan kok rasanya capek sekali, berarti environment atau lingkungan yang kita ubah seperti apa? Lingkungan yang menjadi lingkungan maya atau lingkungan media sosial misalnya. Jadi orang-orang yang punya resource untuk di media sosial, bantulah orang-orang kita atau saudara-saudara kita yang kemudian nggak punya, seperti ibu tadi yang jualan nasi tadi, kan dia nggak punya media sosial, ya kita bantu jualkan. Bantu, oh, okay. Kalau misalnya Pak Isas browsing ada pedagang sayur itu yang punya Instagram, Pak. Jadi bahkan di istri saya itu sendiri beli di Instagram itu apa ya, ada orang jualan tukang sayur itu punya Instagram gitu loh, Pak. Jadi dia foto, Ibu ini paket masak cumi-cumi 2 porsi. Ini paket sayur asem. Nah, ketika kemudian si yang ngantarkan itu ditanya, ini yang bikinnya siapa? Anaknya si pedagang sayur itu. Artinya apa? Orang-orang milenial ini memiliki potensi untuk shifting environment dan membantu orang lain. Mengubah lahan pekerjaan kita dari nyata ke maya, dunia maya, tapi berbasis sesuatu yang nyata, begitu, Pak. Artinya selama menunggu ini kita harus dinamis ya, harus shifting ya, pokoknya harus melakukan sesuatu ya. Betul, dan yang di depan mata itu dilakukan, Pak. Jadi misalnya gini, kita harus cari makan, ya sudah cari makan aja, tapi perhatikan prosedur keamanan. Kalau kita amati kemarin PSBB hari pertama, Surabaya rame macet karena pemeriksaan di mana-mana kan gitu, Pak. Tapi bagaimana lagi, kan kita masih membutuhkan roda perekonomian itu berjalan, bisa dipahami lah. Sehingga kemudian kita tetap perhatikan prosedur keamanan pribadi, juga kita melindungi orang lain, begitu, Pak. Oke. Kayaknya sudah habis nih pertanyaannya nih. Mungkin terakhir dari Dr. Hafid, pesan kepada masyarakat dalam menghadapi corona ini agar
kondisi kejiwaan itu tidak kena efeknya gitu. Mungkin ada pesan khusus gitu. Ya. Setelah kita paling tidak melewati 5 atau 6 minggu ya, sekarang sudah mau masuk minggu ke-7 dari PSBB ya. Ternyata banyak sekali orang-orang itu yang kemudian tidak mampu beradaptasi. Karena mereka sudah capek, sudah lelah, bosan dengan keadaan yang harus dibatasi di dalam rumah. Di mana mereka itu memang harus mencari makan, keluar rumah kan begitu. Tapi kemudian yang bisa kita pegang sekarang ini adalah kalau memang kita terpaksa melakukan hal itu, jangan ceroboh, jangan gegabah. Tetap lakukan pengamanan diri kita sendiri. Dan kemudian tidak usah panik di mana ketika kita berinteraksi dengan orang lain, yang penting pastikan diri kita aman dan orang lain juga aman. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tahu orang itu nggak pakai masker, ingatkan dia, Mas, Pak, Bu, Om, Tante, tolong pakai masker. Saya juga pakai masker. Supaya kita bisa saling melindungi satu sama lain. Kira-kira seperti itu Pak Istas yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Hafid. Wah, sudah banyak lagi informasi. Semoga yang melihat video ini mendapatkan pencerahan. Dan kita akhiri Dr. Hafid. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Istas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.